Dari kawasan kampus Lidah Wetan Universitas Negeri Surabaya di lantai 2, Studio Radio Unesa menghadirkan sesuatu yang baru. Tidak hanya di lingkup dosen, ini ada mahasiswa yang juga berprestasi. Kita akan ngobrol banyak di Bincang Prestasi, di mana kita akan ngobrol seputar prestasi mahasiswa yang siapa tahu bisa memotivasi ataupun menginspirasi rekan Unesa yang lainnya. Dan saya Tia Ezar yang akan selama 3 segmen bersama Anda di podcast Radio Unesa. Memang tepat kalau Unesa dibilang Unesa selalu satu langkah di depan. Kemudian Unesa rumah sang juara. Karena tidak hanya secara akademik tapi juga non-akademik kita akan mendapatkan generasi penerus bangsa yang lahir di Unesa yang membawa prestasi mengharumkan nama tidak hanya pribadi tapi juga alma mater. Langsung saja menyapa yang sudah menemani saya di studio kali ini ada Lita Kristiana. Halo Lita. Halo Kak. Apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Baik, sehat ya? Alhamdulillah. Oke. Lita Kristiana ini lahir di Blitar, lahir dan besar di sana. Iya. Kemudian angkatan 2017, mahasiswi S1 PLS atau pendidikan luar sekolah, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya. Yang baru-baru ini menjadi juara 1. Selamat ya. Terima kasih Juara banyak. 1 lomba tingkat Pandega nasional yang diselenggarakan oleh UINSA di sebuah ajang yang bernama Competition of Senior and Roller Scout National 2020. Ya, betul. Ini gimana nih ceritanya nih? Di tengah pandemi kamu masih aktif ikut lomba ini, gimana ceritanya ini? Iya, jadi pada waktu itu saya dan kelima teman saya itu didelegasikan Kak untuk ikut lomba Competition of Senior and Roller Scout itu yang di UINSA. Nah, kemudian di lomba tersebut ada 3 mata lomba yang bisa kita ikuti di tingkat Pandega. Ada micro teaching, fotografi, dan juga esai. Esai. Iya. Okay. Nah, kita mendelegasikan 1 di micro teaching, 2 orang di esai, dan 2 orang di fotografi. Nah, alhamdulillah dari kelima yang didelegasikan 4 orang kita mendapat juara. Yang pertama itu saya di lomba micro teaching juara 1, kemudian juara di fotografi itu juara 2, kemudian esai juara 1 dan juara 2 disapat oleh Pramuka Unesa seperti itu. Waduh, luar biasa. Semangat. Selamat untuk teman-teman UKM Pramuka yang ada di Universitas Negeri Surabaya. Waduh, luar biasa. Ini seharusnya juga nantinya akan ada segmen lagi dengan teman-teman yang betul. Juara di fotografi juara 2 ya. Iya. Kemudian esainya juara 1 dan juara 2 juga. Ini kok bisa tahu sih informasinya? Kita dapat informasi itu mendapat undangan pendelegasian dari pihak yang menyelenggarakan acara. Jadi dari UINSA ya. Iya, dari UINSA itu mengirimkan surat permohonan pendelegasian kepada Rajana kita, terus akhirnya dari Rajana kita menanggapi untuk mendelegasikan anggotanya untuk ikut lomba tersebut. Seperti itu, Kak. Ini kapan sih diadakan lombanya? Di bulan kemarin, Oktober. Bulan Oktober ya. Di tengah pandemi, di tengah kesibukan kuliah, tapi masih ikut kegiatan lomba gitu ya. Alhamdulillah. Ini kalau boleh tahu persiapannya gimana teman-teman? Karena sekarang yang berbicara adalah Lita mewakili micro teaching, mungkin kita kerucutkan skupnya di Lita aja ya gitu ya. Gitu Kak. Ya, dari persiapannya sendiri di lomba micro teaching itu ada 2 penilaian. Yang pertama itu rencana membinanya. Jadi perencanaan membina atau RPP kalau bisa kita sebut di pendidikan ya Kak, ketika di sekolah itu kan kita membuatnya RPP. Nah, apa itu RPP? Rencana program pendidikan. Oke. Pembelajaran, sorry. Pembelajaran. Iya. Oke. Lanjut. Sedangkan di Pramuka kita menyebutnya dengan RPM, rencana program membina. Oke. Iya. Jadi penilaiannya ada RPM, yang kedua itu membina secara langsung atau live. Live kita mengajar atau micro teaching sendiri. Nah, di RPM sendiri itu ya terdiri dari pembukaan, kemudian intinya, kemudian penutup dari kegiatan membina itu sendiri. Nah, saya di micro teaching itu membidik atau mengajar di golongan siaga.
atau kelas 1, 2, 3. Saya mengambilnya itu kelas 1 atau siaga mula dengan materi arah mata angin. Jadi saya membuat rencana pembelajaran dengan tema arah mata angin itu, kemudian saya mengirimkannya, dan dari sekian peserta yang mengirimkan diambil 10 RPM terbaik yang bisa maju ke live micro teaching-nya. Oke, babak selanjutnya gitu ya, bisa dibilang begitu. Ya. Terus lanjut. Kemudian itu kan dikumpulkan pada tanggal 20 Oktober. Nah, di 22-nya itu saya melakukan live micro teaching-nya, kemudian di sana juga saya menggunakan peserta atau peserta didik yang ikut juga gabung dalam Zoom micro teaching-nya. Nah, di situ saya mengajar mulai dari pembukaan, kemudian pembelajaran inti hingga penutupan. Terus disaksikan oleh ketiga dewan juri. Nah, di situ langsung dilakukan penjurian. Nah, ini yang agak menarik, Kak. Jadi, apa itu? Yang membuat saya bisa juara satu. Nah, di situ peserta didik yang saya usahakan ikut di Zoom itu hanya 1 orang. Dan pada saat itu sebelum acara saya dihubungi oleh orang tuanya. Kak, mohon maaf, anak saya ini sepertinya belum bisa ikut. Seperti itu. Saya udah aduh gimana ini? Apakah saya tetap bisa berlanjut kan ya? Sedikit kagok ya, Kak, kalau misalnya kita shock gitu ya. Tidak ada pesertanya kan, jadi betul, harus mempersiapkan kemungkinan rencana berikutnya gitu ya, plan B. Terus akhirnya plan B saya, alhamdulillah kontestan yang sebelum saya itu juga sama pesertanya dari golongan siaga. Jadi saya pinjam dari anak-anak yang kontestan sebelumnya. Jadi kok bisa pinjam, bagaimana ceritanya? Saya konfirmasi dulu ke panitia yang bersangkutan, apakah saya bisa, Kak, untuk meminjam peserta didik dari kontestan sebelumnya. Terus kemudian beliaunya bilang, nggak apa-apa, Kak, coba dikonfirmasi begitu. Terus akhirnya saya meminta izin kepada kontestan tersebut. Kontestan tersebut itu dari Bengkulu atau kalau nggak salah, iya. Terus akhirnya ada 4 peserta didik yang bergabung. Akhirnya saya minta izin dan anak-anaknya juga mau, alhamdulillahnya ada. Terus akhir itu saya micro teaching secara live. Dan alhamdulillah anak-anak juga responsif, kemudian memberikan umpan balik? Iya, umpan balik yang baik kepada saya. Iya, jadi mereka juga paham dengan apa yang saya sampaikan sehingga terjadi interaksi yang bagus. Nah, itu yang membuat nilai plus dari kegiatan micro teaching saya. Padahal itu pinjam dari kontestan Bengkulu ya. Kok bisa kepikiran pinjam ya? Tapi ini kelas 1 apa ini? Sekolah dasar? Iya, kelas 1 SD. Itu anak mana? Surabaya juga? Bukan, dari Bengkulu juga kemungkinan. Oke. Jadi ini tapi bentuk lombanya virtual kan ya? Virtual. Daring kan ya? Iya. Jadi peserta didik itu juga diberikan link Zoom yang sama dengan peserta. Jadi betul. Kita nanti berperan sebagai pembina dan dia sebagai peserta didik. Jadi kan otomatis para peserta didik itu belum tahu rencana apa yang telah saya buat di RPM sebelumnya. Lita belum briefing dia ya? Belum sama sekali. Jadi pada saat itu ya mereka ikut alur saja dengan apa yang telah saya rencanakan, seperti itu, Kak. Jadi ini kegiatannya di bulan Oktober dilaksanakan secara daring. Kalau boleh tahu, apakah kamu tahu juga informasinya? Berapa banyak peserta yang kamu sisihkan akhirnya? Iya, ada sekitar 13 peserta. 13 peserta PTN ya? Iya. Dari seluruh Indonesia. Dari seluruh peserta yang ikut ini se-Indonesia ya, perguruan tinggi negeri. Kemudian ini taunya kamu menjadi juara kapan? Pada berapa ya, Kak? November ini kah? Iya. November. Berarti masih hangat ya? Iya, masih hangat. Bersama sang juara nih. 2020 ini November menjadi kado terindah gitu ya. Di Hari Pahlawan pula. Kan kita peringati Hari Pahlawan di 10 November. Ini persiapannya kamu ikut perlombaan ini berapa lama? Persiapannya sangat lumayan lah. Jadi ketika pendaftaran ditutup itu kan 1 hari berikutnya itu ada technical meeting. Jadi pada saat setelah technical meeting itu saya mulai persiapan membuat RPM, kemudian menghubungi calon peserta didik yang akan saya masukkan dalam kegiatan live micro teaching nanti. Semuanya hampir sama sih waktunya, Kak. Dimulai pada saat
micro teaching technical meeting dari pihak penyelenggara seperti itu. Oke, ini kamu mempersiapkannya sendiri atau ada orang-orang di belakang layar yang mensupport kamu? Iya, alhamdulillahnya saya ada teman-teman dari UKM Pramuka UNESA, anggota yang lain juga turut membantu memberikan saran-saran seperti apa nanti saya melakukan micro teachingnya. Kemudian juga lomba ini didukung oleh pengalaman juga ya Kak ya. Jadi di tahun 2010 ini saya sudah mulai membina 2010 apa 2020? 2020, sorry. 2020 saya mulai membina di SD negeri di Surabaya. Jadi itu juga menjadi bekal juga atau jadi sudah bisa mengkondisikan ya, beradaptasi bagaimana mengajar. Kemudian pas ketika ini yang kamu ambil adalah yang kategori micro teaching. Nah, seperti itu. Oke, selama persiapan lomba ada kendala nggak sih? Kendala ya pasti tentu ada Kak. Jangan dijawab dulu. Di segmen kedua kita akan tahu jawaban dari Lita Kristiana yang masih aktif menjadi mahasiswi S1 Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya. Jawabannya di segmen yang kedua ya. Jangan kemana-mana. Radio Unesa. Radio Unesa, informasi edukasi dan prestasi, hadir sejak 13 Februari 2020 bertepatan dengan Hari Radio Sedunia. Radio Unesa memenuhi kebutuhan informasi seluruh sivitas akademika Unesa dan masyarakat. Melalui informasi edukasi hingga hiburan disajikan selama 24 jam non-stop. Rekan Unesa bisa mendengarkan via streaming di radiounesa.com atau www.unesa.ac.id. Secara audiovisual juga bisa disimak di kanal YouTube Radio Unesa. Langsung saja download aplikasi Radio Unesa di Play Store dan jadikan Radio Unesa teman beraktivitas Anda. Inilah Radio Unesa, informasi edukasi dan prestasi. Radio Unesa. Kembali lagi di podcast Radio Unesa, kita bincang prestasi dan mahasiswa berprestasi. Yang bersama saya di studio ada Lita Kristiana, asal dari Blitar, angkatan 2017, mahasiswi S1 Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya. Syok ya Mas Suryo ya. Dan rekan Unesa, saya nggak akan bisa sukses untuk podcast kalau nggak dibantu sama Mas Suryo. Terima kasih. Sudah kepikiran nggak sih jawabannya? Kendala apa yang dialami atau sempat dirasakan ketika ikut mempersiapkan lomba Competition of Senior and Rover Scout National ini? Ya, alhamdulillah sudah terpikirkan Kak. Jadi kendala yang pertama itu kendala untuk membuat RPM secara online-nya. Jadi kita harus mensimulasikan RPM yang biasanya kita buat kan ya, ada peserta didik seperti itu. Kemudian kita harus mengcombine-nya atau menyelaraskan dengan aturan perlombaan yang harus online via Zoom. Nah itu juga menjadi kendala bagi saya. Seperti itu. Kemudian mungkin takut pada saat kita micro teaching terkendala sinyal atau bagaimana seperti itu bagi pihak peserta didiknya gitu kan. Nanti kan kalau kita ngomong-ngomong terus mereka delay tidak menjawab apa yang kita sampaikan kan juga respon lambat gitu ya karena sinyal. Ya, lanjut. Itu aja Kak. Tapi dari kendala itu kamu bisa menemukan solusinya? Ya, alhamdulillah. Jadi saya juga banyak bincang-bincang dengan senior-senior yang sudah
juga membina yang pengalamannya sudah lama. Jadi bagaimana caranya kita membuat RPM secara online, terus bagaimana teknik kita membina, metodenya pada saat kita online agar peserta didik itu juga tetap paham dengan apa yang kita sampaikan, juga responsif dengan apa yang kita sampaikan. Oke, padahal persiapannya sangat cepat loh. Iya kan, Oktober diadakan lomba ini, kemudian ditutup 1 hari lewat, kemudian langsung TM. November barusan ini aja diumumkan. Itu berarti waktunya nggak begitu lama gitu ya, nggak berbulan-bulan ya. Sekitar 1 minggu lah persiapan. 1 minggu. Tapi termasuk rekor loh ya untuk mempersiapkan itu semua. Jadi kamu harus berterima kasih nih sama orang-orang yang membantu kamu nih. Terima kasih kakak-kakakku, UKM Pramuka Unesa, alumni dan teman-teman. Nggak cuma terima kasih loh. Menang ini dapat apa sih dari juara 1 tingkat Pandega ya? Iya, nasional. Dapat sertifikat, uang pembinaan. Uang pembinaan ya. Iya. Dan dapat relasi ya. Iya, pastinya. Dapat peserta didik yang dapat dari Bengkulu ya. Kamu kasih apa dia? Masih belum dapat kontak dari kontestan yang sebelumnya. Iya, paling tidak kan ucapan terima kasih ya, karena dia juga ikut berperan membantu kamu bisa lolos jadi juara gitu ya. Setelah saya lomba itu kan masih kontestan sebelumnya kan masih bergabung dalam Zoom. Jadi saya sudah menyampaikan terima kasih banyak kepada beliau yang sudah meminjamkan peserta didiknya, juga salam terima kasih untuk para peserta didik yang ikut dalam micro teaching saya. Jadi lomba ini akhirnya menyatukan teman-teman yang ada di PTN-nya, di kampusnya ada UKM Pramuka gitu ya. Jadi akhirnya kan nambah relasi ya, betul. Nambah saudara gitu kan. Lomba ini berbayar nggak sih? Iya, ada berbayar, ada HTM-nya Kak. Oke, ada HTM-nya ya. Dan antusiasme dari teman-teman UKM terjawab dengan mengirimkan delegasinya. Iya, betul. Butuh berapa lama untuk berkoordinasi atau bagaimana sih bentuk komunikasi kalian di tengah pandemi ini untuk bisa ikut kegiatan lomba ini? Tingkat nasional loh, nggak main-main. Nah, kalau dari saya diberitahu untuk menjadi didelegasikan untuk ikut lomba ini tuh sebenarnya persiapannya sampai pendaftaran itu sehari semalam Kak. Iya, jadi sehari semalam aja ya? Iya, pengumuman maksudnya suratnya itu sudah datang jauh lah, mungkin semingguan, kemudian dari anggota itu sudah di-share, kemudian tidak ada yang berminat, terus akhirnya ya sudah didelegasikan saja. Terus akhirnya di hari terakhir pendaftaran itu kita segera membuat surat surat pengantar untuk ikut lomba. Kemudian kita mengisi form pendaftarannya kan secara online, jadi meskipun sehari semalam juga tetap lancar. Asal ada sinyal gitu ya, dan kuota penuh. Iya. Oh, nggak ada kuota nggak bisa kan kamu kirim data-data. Ini kalau boleh tahu jurinya dari mana? Jurinya itu ada yang dari Kuarcap Surabaya, ada yang dari pihak UNESA sendiri, dari pembina UNESA sendiri, pembina dari UIN Sunan Ampel sendiri. Itu yang saya ketahui dari Kuarcap dan dari UINSA. Oke. Diinformasikan nggak sama teman-teman panitia di UINSA ada kategori penilaian? Oh iya, mungkin disampaikan. Dari perform, kemudian dari kelengkapan, dari apapun gitu. Iya, disampaikan Kak. Itu disampaikan saat ATM ya? Iya, disampaikan. Jadi seperti apa itu? Itu pokoknya kita secara online memakai seragam pramuka lengkap, kemudian memakai APD juga. Jadi memakai face shield, memakai masker, kemudian ya seperti itu. Masih patuh protokol kesehatan ya? Iya. Oke. Dan ini ketika didelegasikan pun teman-teman sudah siap untuk itu gitu ya? Iya. Apakah ketika kamu ikut lomba posisi di Surabaya? Iya, alhamdulillah posisi di Surabaya. Jadi saya waktu lomba itu datang ke Sanggar Pramuka. Kakak sudah tahu ya Sanggar Pramuka. Nah di sana itu kan juga ada fasilitas wifi. Jadi saya lancar jaya untuk melakukan lomba ini. Terus ada teman-teman juga yang membantu sebagai timekeeper kan. Pada saat kita micro teaching live itu diberi waktu 20 menit. Sehingga saya juga perlu waktu atau timer untuk mengkomunikasikan ke saya bahwa waktunya selesai apa belum. Karena jika melebihi saya juga akan nilainya dikurangi. Oke. Ada bentuk-bentuk diskualifikasi ya. Oke, jadi tapi alhamdulillahnya dengan persiapan yang cukup singkat, kendala yang dihadapi, kemudian ada solusi.
ini terbayarkan gitu Iya, ya. alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Kalau di UKM Pramuka sendiri, Lita sebagai apa? Saya alhamdulillah di tahun ini beri tanggung jawab sebagai Dewan Racana, Kak. Di bidang kerumah tanggaan. Jadi saya itu bertanggung jawab untuk perlengkapan yang ada di Pramuka Unesa, merawatnya, terus melakukan pendataan sirkulasi bagaimana pengadaan atau terjadi pengurangan mungkin karena rusak atau apa, itu menjadi tanggung jawab saya. Oke, jadi kamu yang bagian checklist ya, data ya. Gitu. Apa namanya, selain itu di UKM Pramuka itu kegiatannya apa sih yang dilakukan Lita sama teman-teman? Jadi kita saat ini masih terus mengadakan latihan rutin. Walaupun di tengah pandemi gini? Iya, kita tetap mengadakan latihan rutin secara online. Online, oke. Iya. Jadi kita Sregep ya anak-anak ini ya. Jadi kita tidak mau vakum, Kak, karena ilmu itu harus terus berlanjut gitu aktivitasnya. Tidak boleh karena terkendala pandemi seperti ini kita menjadi bermalas-malasan, tidak ada kegiatan gitu. Jadi kita tetap mengadakan latihan rutinnya secara online dengan mendatangkan narasumber-narasumber di materi-materi yang memang kita butuhkan dalam latihan rutin seperti itu. Oke, kalau misalnya saya berpindah untuk yang kategori di Competition of Senior and Reverse Code National ini, kamu masih bisa menjelaskan ya untuk macam atau jenis lomba yang diikuti oleh teman-teman UNESA? Insya Allah. Mungkin selain micro teaching, apalagi? Ada fotografi dan esai. Oke, fotografinya tuh bentuk lombanya kayak gimana? Fotografinya itu mereka diharuskan memotret sebuah momen yang masih bersangkutan dengan era pandemi ya. Oke, oh itu menjadi tema besarnya ya? Iya. Oke. Kemudian mereka diharuskan mengumpulkan foto itu di hasil karyanya di waktu yang ditentukan bersama dengan keterangan foto sedikit, mungkin 1 halaman kalau tidak itu salah. perorangan ya? Iya. Dan menyabet juara 2. Iya. Ini atas nama siapa ini? Ini atas nama Arini Fahma dari S1 Ilmu Komunikasi angkatan 2017. Oke, seangkatan ya kalian ya, tapi betul. beda jurusan, beda fakultas. Iya. Tetapi bersatu di UKM Pramuka. Iya. Kemudian selain micro teaching fotografi, ini ada IC juga. Ini grup ya? Tidak, individu juga. Individu juga? Iya. Oke, juara 1 dan 2? Iya. Ini kenapa juga ada 2 kategori, juara 1 dan 2? Atau memang diikutkan sama? Iya, diikutkan sama. Jadi berarti peserta dari kampus atau PTN lain tuh boleh mengirimkan lebih dari 1 orang di mata lomba yang sama. Di mata lomba yang sama. Iya. Oke, I see. Iya. Iya. Mungkin bisa dijelasin yang terkait IC ini? Jadi terkait IC ya, mereka sudah dikirimkan pada technical meeting itu dijelaskan juga bagaimana sistematika penulisan dalam menulis esai dengan tema ya tidak jauh-jauh dari era pandemi juga, Kak. Kemudian di hari yang sama dengan pengumpulan micro teaching, pengumpulan fotografi dan esai itu semua penugasannya dikumpulkan melalui Google Classroom. Kemudian yang ada praktek langsungnya hanya micro teaching saja. Ini juga jurinya dari mana? Jurinya samakah? Atau berbeda. Setiap mata lomba berbeda? Setiap mata lomba berbeda. Dan ini kalian masih sering komunikasi satu dengan yang lain ya? Iya, kita sampai buat grup juga untuk menghandle atau mengkoordinasikan kegiatan lomba kali ini. Aku juga penasaran, Lita, kegiatan kamu sebagai mahasiswi, kemudian kamu juga berkecimpung di UKM Pramuka, tapi nanti ya jawabannya di segmen yang ketiga. Kita bikin penasaran dulu untuk rekan Unesa. Baik rekan Unesa, semakin menarik di segmen yang ketiga, kita akan tahu jawaban dari Lita, kira-kira kesibukannya apa aja gitu ya. Dan saya informasikan ke Anda semuanya yang ingin menyimak semua tayangan ataupun semua informasi dari Universitas Negeri Surabaya, boleh melalui website www.radiounesa.com atau melalui Spotify. Unduh dulu juga di Play Store untuk bisa streaming Radio Unesa dan juga semua sosial media termasuk di Facebook, fanpage Radio Unesa, Instagram dan juga YouTube channel Radio Unesa.
Radio Unesa. Radio Unesa Informasi Edukasi dan Prestasi hadir sejak 13 Februari 2020 bertepatan dengan Hari Radio Sedunia. Radio Unesa memenuhi kebutuhan informasi seluruh sivitas akademika Unesa dan masyarakat. Melalui informasi edukasi hingga hiburan disajikan selama 24 jam non-stop. Rekan Unesa bisa mendengarkan via streaming di radiounesa.com atau www.unesa.ac.id. Secara audiovisual juga bisa disimak di kanal YouTube Radio Unesa. Langsung saja download aplikasi Radio Unesa di Play Store dan jadikan Radio Unesa teman beraktivitas Anda. Inilah Radio Unesa, informasi edukasi dan prestasi. Radio Unesa. Halo rekan Unesa, segmen yang ketiga artinya ini menjadi segmen pamungkas kita di Bincang Prestasi. Dan masih bersama dengan Lita Kristiana. Ini kenapa kita jadi terpaku gitu ya? Ini gara-gara komando dari pilot kita ini. Mas Suryo ini gimana? Mas Suryo ngantuk ya? Baik, aktivitas kamu di perkuliahan di masa pandemi ini terganggu nggak ketika kamu ada kegiatan di UKM Pramuka, kemudian berkuliah, ikut lomba? Itu gimana cara ngaturnya? Alhamdulillah tidak ya Kak. Jadi selama ini saya juga antusias, masih sangat antusias dengan di masa-masa akhir perkuliahan ya. Kapan lagi kita bisa mendapatkan relasi yang banyak, teman-teman, kemudian pengalaman. Jadi di masa pandemi ini mungkin terkendala sama itunya saja sih, jarak atau pertemuan yang memang harus terbatas seperti itu. Jadi ketika Surabaya atau kampus sudah bisa dimasuki, saya juga masih sering untuk bolak-balik Surabaya. Nggak capek? Ya, dinikmati saja. Tapi kangen nggak sih kamu sama perkuliahan tatap muka, kemudian sama teman-temanmu, sama suasana di kampus Lidah Wetan ini di Unesa? Pastinya sangat kangen sekali. Apalagi di masa-masa akhir perkuliahan kan sebenarnya malah jadi banyak perkuliahan lapangan kan. Jadi harus online itu juga ya jadi rada-rada ini. Tapi termasuk kangen sama seseorang ya? Itu di skip aja. Wah kayaknya ada nih. Ini Lita lagi dapat juara loh. Pasti dia bangga. Siapa juga dia ya? Iya. Berarti kamu bagus ya untuk manajemen waktunya. Artinya berorganisasi oke, berkuliah juga oke. Ini kan kamu tujuan untuk masuk Unesa kan berkuliah ya. Kemudian masuk di UKM ini menjadi penyeimbang aktivitas. Jadi cara kamu manajemen waktu bagaimana? Iya, yang pasti saya itu setiap hari punya jadwal gitu Kak. Oke. Yang pertama yang didahulukan itu pasti harus kuliah dulu. Oke. Kemudian yang kedua itu baru organisasi. Oke. Dan alhamdulillah organisasi Pramuka Unesa ini meskipun aktivitasnya banyak tapi tidak pernah mengganggu kuliah saya gitu. Jadi biasanya ketika saya ada kuliah online, paginya saya kuliah, nanti malamnya itu ada pertemuan di organisasi, mungkin rapat-rapat melalui Meet untuk mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan yang akan kita laksanakan gitu. Oke, itu kan kita bicara aktivitas ya. Kemudian manajemen waktu kamu berarti orang tua mengizinkan ya ketika kamu di kampus tidak hanya berkuliah tetapi ikut organisasi dan yang dipilih adalah UKM Pramuka. Iya, alhamdulillah orang tua sangat mensupport, sangat mendukung, apalagi ketika saya sudah mendapat juara seperti ini tambah, ayo malu terus seperti Jadi semakin termotivasi ya dan orang tua bangga pastinya. Artinya keinginan utama untuk mengkuliahkan anak di Unesa itu terwujud ditambah ada prestasi. Waduh, anak mantu nih. Oke, kalau di UKM Pramuka ini kamu pilih sendiri pada saat kamu jadi maba di Unesa atau
memang ada motivasi tertentu? Kalau saya dulu Memang ikutnya dari pramuka? memang dari MAPA, bukan. Saya malah sama sekali tidak mengerti pramuka. Saya ikut pramuka aktif itu baru di Pandega ini di mahasiswa. Dulu waktu SMA saya juga hanya pramuka wajib saja, Kak. Jadi tidak mengetahui seluk-beluk bagaimana pramuka itu. Kemudian saya itu mencari UKM yang memang lengkap gitu. Ada kegiatan disiplinnya, kemudian yang memang pramuka sendiri itu kan sudah ada organisasi besar ya, bahkan di seluruh dunia yang dinamakan Scout gitu. Jadi ya saya coba masuk aja. Dan pada maba itu sebenarnya saya masih mencari-cari juga dengan komunitas maupun UKM yang lain. Dan ternyata di UKM pramuka ini beda sekali bagaimana cara mereka mengatur calon. Pada waktu itu maba itu saya menjadi calon anggota itu ternyata kita tuh dipedulikan, kita diurusi, diopeni gitu ya. Terus kegiatan-kegiatannya juga menarik. Yang membuat saya itu menjadi sedikit terrefresh dengan menjadi maba kan banyak sekali ya aktivitasnya. Dengan perkuliahan yang baru, dengan semua hiruk pikuk perkuliahan itu saya menjadi refresh. Oh, di pramuka ternyata ada kemah-kemah, terus penjelajahan mengenal alam itu sangat ini sekali. Jadi menarik. Terbayar ya. Adaptasi kamu berhasil dan akhirnya klik, cocok untuk masuk di UKM Pramuka. Betul. Boleh dikata ini menjadi keunggulan UKM Pramuka dong ketika dia bisa mengkader dan kadernya berhasil gitu ya, apalagi masuk di kompetisi yang tingkatnya nasional nih, bawa juara gitu kan. Jadi tidak secara Lita secara pribadi tercatat sebagai mahasiswi S1 PLS FIP Unesa, tapi juga Lita di keluarga dan juga Lita di UKM Pramuka. Iya. Cita-cita kamu apa sih? Cita-cita saya ingin punya lembaga pendidikan non formal sendiri. Yang di sana itu semua orang bisa belajar, terutamanya sekarang saya ini lebih tertarik kepada dunia anak. Jadi di situ saya bisa membuat lembaga saya sendiri, menciptakan pembelajaran yang memang saya ingin. Karena kita ketahui pendidikan anak di era milenial seperti ini tuh kadang di desa-desa itu masih tertinggal gitu, Kak. Jadi tidak terbuka dengan teknologi yang ada sekarang. Jadi kamu merasa terpanggil gitu ya? Iya, betul. Oke. Ya, insya Allah. Mudah-mudahan Allah ijabah cita-cita kamu gitu ya. Dan adakah agenda atau kegiatan di UKM Pramuka dalam waktu dekat ini yang mungkin harus kamu informasikan ke rekan Unesa? Betul sekali. Jadi di waktu dekat ini bertepatan kemarin tanggal 10 November rencana kita atau UKM Pramuka Unesa baru saja berulang tahun yang ke-38. Selamat ulang tahun ke-38. Iya, terima kasih. Iya. Waduh, sudah lama ya? Matang, betul sekali. Dari Unesa itu masih IKIP, kita Pramuka Unesa sudah berdiri. Jadi otomatis yang bagi mahasiswa-mahasiswa yang ingin bergabung jangan ragu-ragu lagi. Kita itu sudah menjadi UKM yang berpengalaman ya, sudah usianya 38 tahun. Terus kemudian pada tanggal 21 sampai 22 November kita ada acara juga. Jadi acaranya nanti ada offline dan online untuk kegiatan HUT kita yang ke-38. Oke. Dan di kesempatan ini kamu ingin mengucapkan terima kasih ke siapa? Iya, yang pastinya dengan prestasi yang saya raih juga teman-teman yang belum bisa hadir di sini, saya mengucapkan terima kasih sekali kepada Rajana. Terutama kepada pembina kita yang selalu mendoakan, selalu membimbing kita. Kemudian Dewan Racana, juga anggota Pramuka Unesa yang masih aktif sekarang ini, alumni. Saya juga sangat berterima kasih sekali kepada mereka semua yang turut membantu menyukseskan perlombaan yang saya ikuti dan juga teman-teman. Oke, Lita, kamu ini kan juara 1 di lomba tingkat Pandega nasional gitu ya. Apa sih yang bisa kamu banggakan dari kegiatan lomba ini? Yang bisa saya banggakan ternyata ilmu yang saya dapatkan pada saat saya melakukan lomba ini kan juga didukung oleh Pramuka Unesa yang telah memfasilitasi saya untuk mendapatkan sertifikat mengajar pramuka gitu kan Kak, yang istilahnya kursus mahir tingkat dasar. Sehingga saya diterima di
SD negeri di Surabaya, terus akhirnya saya punya skill mengajar dan hingga akhirnya saya bisa ikut dan menang di juara kali ini. Jadi ternyata ilmu itu benar adanya ketika kita sudah menerapkan, ternyata kita akan mendapatkan manfaatnya di kemudian hari. Harapan kamu ke depannya seperti apa? Kedepannya kita mendapatkan juara atau mengikuti lomba-lomba ini tidak hanya berhenti di sini. Dengan segala kesempatan yang mungkin hadir di kemudian hari. Jangan ragu-ragu kita untuk mengikutinya. Meskipun di Racana sendiri kita juga banyak kegiatan. Kembangkanlah aktivitas atau kembangkanlah skill kalian yang mungkin kalian dapatkan di luar ataupun di Racana, sehingga ikuti terus. Dimana kalau kalian mendapatkan juara itu pasti yang bangga tidak hanya diri kalian sendiri, orang tua kalian juga bangga, kemudian Racana juga akan bangga, apalagi UNESA pasti akan mengangkat nama-nama lembaga-lembaga yang berkecimpung di sekitar kita. Oke, luar biasa. Itu tadi harapan seorang Lita Kristiana yang mendapatkan juara 1 micro teaching lomba tingkat Pandega Nasional di Competition of Senior and Reverse School National 2020. Masih ingat tepuk pramuka pastinya ya? Ya, insya Allah lah. Harus ya? Iya. Kalau saya bilang tepuk pramuka. 1 kali tepuk pramuka itu berapa? Saya aja ya bilang. 1 kali tepuk pramuka. Kalau tepuk tunggal, tepuk ganda kakak masih ingat enggak? Lupa saya. Coba dong saya diingatkan. Kalau saya bilang tepuk tunggal berarti 1 kali tepuk. Kalau saya bilang tepuk ganda 2 kali tepuk. Siap? Tepuk tunggal, tepuk tunggal, tepuk ganda, tepuk ganda. 1 kali tepuk pramuka. Mantap. Saya masih ingat. Terima kasih Lita Kristiana, angkatan 2017, mahasiswi S1 PLS atau Pendidikan Luar Sekolah, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya dari UKM Pramuka, dari Blitar. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berbagi informasi yang menarik, dan ini menjadi saluran kebaikan untuk bisa memotivasi dan menginspirasi rekan UNESA lainnya. Sukses untuk kamu ke depannya dan juga rekan-rekan di UKM Pramuka. Salam buat keluarga, salam buat rekan-rekan di UKM Pramuka juga. Saya Tia Ezar juga bersama Lita Kristiana pamit undur diri. Terima kasih buat Mas Suryo, semangat. Dan jangan lupa untuk bisa menyimaknya di Spotify, Radio UNESA, dan juga YouTube channel di Radio UNESA untuk podcastnya, dan untuk streamingnya di Radio UNESA. UNESA satu langkah di depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Lita. Iya, sama-sama Kak.